pendengar PR, silahkan bisa Jam 8.26 untuk menit di hari pantauan Selasa kondisi tanggal arus 9 lalu lintas ya. September 2025. Kali ini kita akan main game Minecraft lagi bersama Abi. Di sini sudah login, Ada lagi proses dari signing in. kawasan Ujung Berung, MC Clock sudah ada muncul, juga dari sudah sign Lewi in. Tunggu Panjang, sampai tombol terpantau muncul ada buat kita masuk kepadatan. squadnya. Best in class, yang terbaik di kelasnya sih game Minecraft ini. Sama masih ada Sudah muncul, kita kepadatan akan ya. masuk squadnya. Semoga cepat Walaupun prosesnya. lepas dari titik perbaikan, arus lalu lintasnya terpantau lancar. Ya ternyata nggak download lagi guys. Langsung modify auto killing server dan tulisan Minecraftnya berubah menjadi Battle on Bangkok. Sekarang Entah lagi kita akan langsung masuk squadnya. 8.27. Tumben nih guys, nggak harus download. Kemudian untuk informasi lain ini dihadirkan juga dari Mau ngapain ya? sebentar kita coba. Oh iya, kita mau bikin rumah guys. Tapi aku mau ngambil sesuatu dulu karena ada beberapa yang belum kita ambil guys di sana. Saya aku ngonten cuma di pulau ini doang tapi nggak jalan-jalan guys. Pagi ini masih terpantau Masih ada kayu-kayu yang belum kita ambil guys soalnya. Untuk kondisi arus lalu lintas ruas tol Cipali pagi ini masih terpantau ramai lancar pendengar PR. Belum ada kepadatan yang berarti untuk ruas tol Cipali. Gimana di lokasi yang lain? Silakan bisa tambahkan informasinya dari Anda. Menghadirkan pantauan kondisi arus lalu lintas atau juga kondisi cuaca di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya. Dari dunia olahraga dari Anda juga nanti kita akan hadirkan informasi lain sesaat lagi setelah jeda berikut. Mau membangun usaha tapi masih kurang modalnya? Terus mau mulai usaha tapi bingung dari mana modalnya? Nggak usah bingung, Bank BJB siap membantu Anda. Bank BJB memiliki beberapa produk kredit UMKM yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha Anda. Ada BJB Kredit Mikro Utama. Untuk Anda yang sudah menjalankan usaha selama minimal 1 tahun, Anda bisa mendapatkan pinjaman dengan plafon kredit sampai dengan 500 juta rupiah. Ada BJB KUR atau Kredit Usaha Rakyat, yaitu kredit usaha dengan subsidi bunga dari pemerintah. Plafon BJB KUR dibagi menjadi 2 jenis, yaitu usaha mikro, plafon kreditnya sampai dengan 100 juta. Untuk usaha kecil, plafon kreditnya bisa sampai 500 juta rupiah. Untuk Anda yang usahanya sudah cukup besar, ada BJB KUKM atau Kredit Usaha Kecil Menengah. Dengan BJB KUKM, Anda bisa mendapatkan pinjaman modal dengan plafon kredit sampai dengan 5 miliar. Bank BJB tidak akan pernah membiarkan para perintis usaha baru berjuang sendiri. Karena selain memberikan fasilitas kredit usaha, Bank BJB juga memberikan bimbingan serta pelatihan bagi para debiturnya agar dapat menjalankan usaha dengan lebih baik. Informasi lebih lanjut bisa cek website www.bankbjb.co.id. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala. Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Tips and trik beragam
anjuran dan saran pilihan di PRFM. Menabung adalah salah satu cara efektif untuk menjaga keuangan tetap stabil. Namun nyatanya, menabung tidak selalu menjadi kebiasaan yang mudah dilakukan bagi semua orang. Oleh karena itu, berikut ini 5 cara praktis yang bisa Anda coba untuk memulai kebiasaan menabung. Pertama, tetapkan tujuan menabung. Menentukan tujuan menabung adalah langkah pertama yang sangat penting untuk tetap memotivasi diri saat menabung. Kedua, membuat rekening terpisah. Dengan memisahkan rekening tabungan, Anda dapat mencegah dana tabungan terpakai di kemudian hari. Ketiga, mulai dari jumlah kecil terlebih dahulu. Menurut seorang pakar konsumen bernama Clark Harman, menabung sebaiknya dimulai dari jumlah yang kecil tapi dilakukan secara rutin. Anda bisa mulai menabung dengan menyisihkan 2% gaji Anda, namun tetap pastikan persentasenya meningkat di bulan-bulan berikutnya. Keempat, gunakan metode budgeting 50-30-20. Metode budgeting 50-30-20 adalah salah satu cara melakukan budgeting dengan cara membaginya ke dalam 3 kategori, yaitu kebutuhan pokok, keinginan, dan investasi. Sesuai dengan namanya, Anda perlu mengalokasikan 50% pemasukan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan pribadi, dan 20% untuk disimpan sebagai tabungan atau investasi. Kelima, catatlah jumlah pengeluaran. Cara ini akan sangat membantu Anda untuk mengetahui pengeluaran setiap bulan secara detail. Catatlah apapun pengeluaran Anda, baik yang besar maupun kecil. Dengan demikian, Anda bisa lebih cermat dalam menentukan alokasi pengeluaran. Itu dia 5 cara yang bisa Anda coba untuk memulai kebiasaan menabung. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Tips and trik, beragam anjuran dan saran pilihan di PRFM. Kita lanjutkan kembali untuk pagi ini. Ada dari Kang Ade, kemudian ada Kang Sony. PRFM hadirkan informasi Anda dalam Citizen Report. Citizen Report.
Untuk kali ini dari Kang Ade mengabarkan Cinunuk, alhamdulillah udah landai teh. Tersendatnya di Cibiru Hilir aja. Masih ada kendaraan yang keluar masuk komplek. Disampaikan dari Kang Ade untuk Cinunuknya alhamdulillah sudah mulai landai. Tersendat di kawasan Cibiru Hilir aja. Masih ada kendaraan keluar masuk komplek. Kang Sony, PJU di Jalan Layang Pasir Kojanya udah pada menyala ya. PJU di Jalan Layang Pasir Koja sudah mulai menyala. Hatur nuhun. Dan kali ini juga ada informasi dari dunia olahraga untuk Anda. Dari dunia olahraga, pendengar PR, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkap pelajaran terbesar dari tim besutannya selama 10 hari terakhir di kalender FIFA Matchday. Indonesia menjalani 2 laga kontra Chinese Taipei dan Lebanon dengan hasil 1 kemenangan dan 1 kali imbang. Kluivert menilai anak asuhnya berkembang pesat selama 10 hari bersama. Dalam 2 laga yang dilakoni, Kluivert menerapkan pendekatan yang berbeda. Rotasi besar-besaran dilakukan kontra Chinese Taipei, lalu menghadapi Lebanon. Terdapat pula perubahan pola pada skuad Garuda. Saat melawan Chinese Taipei, juru taktik asal Belanda itu memandang Jordi Amat dan Rizky Ridho sebagai tandem bek tengah. Mark Klok juga kembali mengisi lini skuad Garuda setelah terakhir kali merumput berbalut seragam merah putih pada Januari 2024. Selain itu, Eliano Reinders juga berposisi asli penyerang sayap kanan, ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu saat melawan Lebanon, perubahan signifikan kembali dilakukan. Alih-alih menempatkan Tom Hey, juru taktik asal Belanda itu justru memasang Calvin Verdong sebagai tandem Joey Pelupesi. Lalu duet bek tengah yang biasa menempatkan 3 orang kini jadi 2. Jade Zas dan Kevin Dix mampu tampil solid menjaga benteng pertahanan. Stefano Lillipali juga dipercaya sejak menit pertama. Pemain 35 tahun itu menyasar sayap kiri sekaligus menusuk ke dalam kotak penalti. Begitupun pemain yang baru menyelesaikan proses naturalisasi, Emiliano Jonathans dan Mauro Zistra yang tampil sejak awal. Selain itu, Kluivert juga memberi kesempatan pada Andrian Wibowo untuk mencatat debutnya. Agenda timnas Indonesia selanjutnya adalah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi 9 Oktober dan Irak 12 Oktober. Demikian informasinya PRFM hadirkan untuk Anda dalam Sport News kali ini, dan nantikan Sport News hadir kembali untuk Anda 1 jam mendatang. Santo Aloysius Bandung hadir sebagai lembaga pendidikan unggul di Indonesia yang akan menjawab kebutuhan orang tua saat ini. Hampir 1 abad hadir di tengah masyarakat, dijiwai spiritualitas et maiora natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih.
Sekolah Santo Aloysius terus melahirkan generasi berprestasi dan berkarakter, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kini, kami hadir dengan semangat, Shaping Leader for a Sustainable World, mewujudkan generasi yang sadar, peduli, dan siap menghadapi perubahan dunia. Berlokasi di pusat kota Bandung, kami menghadirkan sekolah yang sehat dan nyaman dengan teknologi Organic Nano Enzyme atau ONE dan fasilitas belajar yang lengkap. Pembelajaran kami berbasis digital dengan Learning Management System untuk siswa dan orang tua, ditambah program unggulan seperti terapi berkuda, play therapy, life skill, serta pendidikan berbasis metaverse. Siswa juga dibekali dengan pengalaman hidup bermakna melalui experiential learning program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan seperti creative entrepreneurship hingga pengenalan investasi sejak dini melalui galeri investasi. Tersedia berbagai jalur masuk, mulai dari jalur beasiswa akademik dan non-akademik, jalur reguler, hingga bebas tes akademik sesuai syarat dan waktu pendaftaran. Kami bermitra dengan institusi pendidikan ternama, baik nasional maupun internasional, seperti The British Institute, Unibridge, Canning College, Minus University, Universitas Kristen Maranatha, serta Unpar yang secara khusus membuka peluang bagi siswa-siswi dari Sekolah Santo Aloysius. Selain itu pula, kami mempersiapkan siswa-siswi yang berminat melanjutkan studi program akuntansi melalui tabungan SKS untuk mendukung studi mereka di perguruan tinggi dan mitra internasional lainnya. Tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Santo Aloysius Batu Nunggal membuka 2 jalur program dalam pembelajaran, yaitu program Harmoni Aloysius dan program Transformasi Aloysius. Selain itu, SMP Santo Aloysius Sultan Agung juga membuka kelas di Sukajadi. Syarat dan ketentuan berlaku. Bergabunglah bersama kami dari kelompok bermain hingga SMA. Sekolah Santo Aloysius siap mengantar putra-putri Anda menuju perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Pendaftaran online di spmb-aloysius.admission.id. Hubungi panitia SPMB di 0813-2166-6889 atau 0823-1656-8868 hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 15.30. Sekolah Santo Aloysius Bandung, et Mayora Natusum. Aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Setiap perjalanan menjadi lebih aman bersama Suzuki Fronts. Suzuki Fronts menawarkan teknologi safety support seperti DSBS2, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Keep Assist, RCTA, Lane Departure Warning, Vehicle Swaying Warning, LDP, Hill Hold Control, Parking Sensor, dan High Beam Assist. Suzuki Fronts dilengkapi dengan 360 view camera, head-up display, tag body, 6 airbags, seatbelt pretensioners, ISOFIX, pedestrian safety, immobilizer and security alarm system, ABS, ESP, LED rear lamp, brilliant front lamps, dan masih banyak lagi. Suzuki Fronts dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki menggunakan mesin 1,5 liter yang ringan, menjadikan Suzuki Fronts lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan performa optimal. Suzuki Fronts menawarkan tipe GL, GX Hybrid, SGX Hybrid dengan berbagai pilihan warna mobil sesuai keinginan Anda. Tertarik untuk memiliki Suzuki Fronts? Ayo datang ke dealer Nusantara Jaya Sentosa. Suzuki Fronts, marvelous at every mile. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bandung, bersama PRFM mewujudkan Bandung Utama. Pada 25 September tahun ini, Kota Bandung genap berusia 215 tahun. Dalam kurun waktu tersebut tercatat sudah ada 23 tokoh yang pernah dan sedang menjabat sebagai wali kota Bandung. Meski demikian, pada masa awal berdirinya Kota Bandung, sistem pemerintahan tak langsung dipimpin oleh seorang wali kota. Pada masa tersebut, Kota Bandung dipimpin oleh asisten residen dari Hindia Belanda. Barulah di sekitaran tahun 1917, Kota Bandung memiliki wali kota pertamanya yang bernama Bertus Kops. Meski baru resmi menjabat sebagai wali kota pada tahun 1917, namun Bertus sudah memimpin Kota Bandung sebagai asisten residen sejak tahun 1913. Berdasarkan catatan sejarah, Bertus Kops memimpin Kota Bandung dari tahun 1913 hingga 1928. Bertus sempat meninggalkan jabatan wali kota Bandung ketika cuti ke Belanda di tahun 1920. Namun setahun berselang, Bertus kembali ke Bandung dan kembali menjabat sebagai wali kota. Bertus baru mengakhiri jabatannya sebagai wali kota Bandung ketika dirinya mengajukan pensiun di tahun 1928. Saat menjabat sebagai wali kota, Bertus Kops sempat berencana untuk merancang Kota Bandung sebagai ibu kota Hindia Belanda.
Di bawah kepemimpinannya, Bandung mengalami kemajuan yang cukup signifikan di bidang infrastruktur, sistem air bersih, dan pendidikan. Beberapa peninggalan ikonik dari masa kepemimpinan Bertus yaitu pembangunan Jalan Braga dan Institut Teknologi Bandung. Atas jasanya, nama Bertus sempat diabadikan sebagai nama salah satu ruas jalan, yaitu Burgemeester Kopsweg. Namun, jalan itu kini sudah beralih menjadi Jalan Pajajaran. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bandung, bersama PRFM mewujudkan Bandung Utama. Kita lanjutkan kembali untuk kesempatan pagi ini di 107,5 PRFM News Channel untuk menyampaikan informasi dari Anda melalui 0818811075. Citizen Report. Kang Sony mengabarkan PJU Soekarno-Hatta dari Samsat sampai kantor KNPI Jabar pada mati tadi malam ketika melintas. Kita coba langsung sampaikan ini ke dinas yang berwenang ya. PJU yang di Soekarno-Hatta dari Samsat sampai kantor KNPI Jabar. Tadi malam pas melintas itu terpantau pada mati lampu-lampunya. Kita bantu sampaikan. Terima kasih banyak untuk laporan dari Anda. Kemudian dari ruas tol Cipali kilometer 85 kilometer 183 lalu lintasnya lancar di kedua arah. Kilometer 85 sampai kilometer 183. Arus lalu lintasnya lancar di kedua arah. Jaga batas kecepatan dan jarak aman ya, dengar PR. Kabar lain disampaikan dari Kang Yusuf. Arus lalu lintas di Purbalenyi, akses keluar tol Pasteur kilometer 3+200 arah jalan arterinya terpantau padat merayap. Imbas adanya perbaikan jalan rekonstruksi rigid. Perbaikan jalan ini berlangsung mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 September. Jadi siap-siap sampai tanggal 13 kalau tidak ada langkah-langkah yang diambil ya. Bisa jadi kemacetannya ya kayak gini terus ya, dengar PR ya. Dan merapat menuju pukul 9 masih ada pesan-pesan yang akan lewat dulu ya.
setelah jeda berikut. Pendengar, hidup sebagai muslim di negara mayoritas non-muslim sangat sulit untuk menemukan masjid. Jangankan sholat berjamaah, silaturahmi memakmurkan masjid sudah pasti tidak bisa. Mengatasi hal tersebut, Wakaf DT memberikan peluang kepada pendengar PRFM untuk ikut memperluas Masjid Al-Latif Australia dengan program wakaf perluasan lahan Masjid Al-Latif Australia. Insya Allah, selain membantu saudara muslim di Perth, Australia, pahala mengalir abadi dan rumah di surga menjadi hadiah kelak di akhirat. Mari bersama-sama wakaf perluasan lahan Masjid Al-Latif Australia bersama Wakaf DT dengan transfer wakaf ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 13200661266. Nomor rekening 13200661266 atas nama Yayasan Darut Tauhid. Wakaf, bukan sedekah biasa. Anda pelaku ekonomi kreatif dan ingin melindungi brand usaha dari plagiarisme? Tidak perlu repot, karena sekarang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung membuka pendaftaran hak kekayaan intelektual atau HKI bertajuk Pamer Kreatif. Adapun syarat pendaftarannya yakni warga asli Kabupaten Bandung, memiliki usaha di bidang ekonomi kreatif dan memiliki nomor NIB atau nomor induk berusaha. Tunggu apa lagi? Yuk daftarkan merek usaha Anda dengan cara mengunjungi laman Instagram Disparekraf Kabupaten Bandung @disbudpar.kap.bdg dan klik link yang tertera di postingan Pamer Kreatif. Ingat, pendaftaran tidak dipungut biaya. Info lebih lanjut bisa DM melalui Instagram Disparekraf Kabupaten Bandung. Mari melindungi brand usaha dari plagiarisme bersama Disparekraf Kabupaten Bandung. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memenangkan banding atas sengketa lahan SMA Negeri 1 Bandung di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN Jakarta. Dengan demikian, seluruh gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan Lisam Kristen atau PLK secara resmi ditolak oleh Majelis Hakim. Sebelumnya, PTUN Bandung mengabulkan gugatan PLK terkait status kepemilikan lahan SMAN 1 Bandung. Tidak terima dengan hal tersebut, Pemprov Jawa Barat mengajukan banding ke PTTUN Jakarta. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Pemprov Jawa Barat, Yogi Gautama mengatakan, banding tersebut telah resmi dikabulkan oleh PTTUN Jakarta pada 3 September lalu. Alhamdulillah secara e-court di 3 September 2025 lalu sudah ada putusannya di mana kami kurang lebih bunyi dari putusan itu adalah mengabulkan gugatan kami, kemudian juga membatalkan keputusan pengadilan yang PTUN yang tadi memenangkan dari pihak PLK. Lebih lanjut, Yogi pun mengaku Pemprov Jabar telah menyiapkan langkah hukum apabila PLK melakukan kasasi atas banding kasus sengketa lahan SMAN 1 Bandung. Meski demikian, Yogi berharap PLK tidak melakukan langkah hukum tersebut. Secara normatif itu menjadi hak semua ya, termasuk PLK apabila masih penasaran lah ada upaya hukum tegak hati ya silahkan saja. Tapi saya menghimbau ya janganlah memang aset itu digunakan untuk masyarakat Jawa Barat ya. Dan fakta-faktanya tadi saya sampaikan ya kalaupun Pak Gubernur pernah bersuara begini, kalau misalkan orang Belanda dulu masih ada, kayaknya dikasih juga deh ke Pak Gubernur kalau itu dipakai sekolah gitu ya. Pak Gubernur pernah bilang begitu lah. Nah itu saya juga nggak tahu motifnya apa dan sebagainya, itu silahkan saja, tapi yang jelas kami akan melayani lah seperti itu upaya hukum. Namun demikian strategi kami ya sudah kita siapkan kan.
izin untuk strategi itu kan nggak bisa saya publish ya. Betul. Gitu. Oke. Tapi insya Allah lah kita layanin, waktunya sudah ada. Kita juga ada upaya hukum selain PTWN untuk upaya hukum lainnya agar semua aset negara terlindungi. Termasuk perlindungan pelayanan masyarakat. Terutama kita bikin kapok lah yang begini-begini gitu kan. Itu dia informasi dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Pemprov Jabar, Yogi Gautama, terkait pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memenangkan banding atas sengketa lahan SMA Negeri 1 Bandung di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN Jakarta. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Untuk pagi ini merapat menuju pukul 9 yang berarti menandakan akhir kebersamaan kita juga mendengar PR dimanapun Anda berada yang ingin terus berbagi informasi di PRFM. Silahkan bisa hadirkan informasi dari Anda seputar kondisi arus lalu lintas, kondisi cuaca, atau ada layanan publik juga. Berita temuan, berita kehilangan, ada modus-modus kriminalitas yang ingin Anda sampaikan ke PRFM, boleh. Silakan bisa hadirkan informasinya dari Anda. Tapi untuk kali ini, Dona Damerenya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas perhatian serta interaksi yang sudah Anda sampaikan ke PRFM. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya mengudara menemani ruang dengar Anda. Sesaat lagi juga nikmati ada penampilan Ari Lasso mengejar matahari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana tadi kau ini? Kita harus sini dulu guys. Mana tanahnya? Keras. Ini gue mau coba bikin rumah deh guys, kayak ini di mana ya guys enaknya ya? Coba lihat doang kita deh, takutnya gue malam. Jangan sini guys. Udah dibikin jalan. Lewat sini nih, ke bawah sini. Baru kita belok ke sini nih. Ke sini guys. Jangan bikin jalan lagi. Kapan gue?
jatuh ke air lagi guys. Apa itu guys, ada orang di bawah sana. Ada orang di bawah. Banyak banget orang ternyata guys di sini. Wah. Anda ketinggalan informasi terupdate? Ingin tahu berita terkini tentang Persib? Isu-isu terhangat yang lagi viral? Mau tips and trik tentang bisnis? Atau ingin tahu informasi terkait permasalahan publik? Gak usah khawatir, sekarang Anda bisa menyimak informasi dari PRFM secara visual di channel YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel. Di YouTube kami, Anda akan tetap mendapatkan informasi akurat dan terpercaya. Untuk penambahan jumlah SMP, karena lulusan SD itu tidak tertampung di Bandung Raya. Ya kita harus punya pikiran positif sampai itu bisa diolah, reduce, reuse, recycle. dan responnya sangat baik dari masyarakat dan merasa terbantu. Dan juga tadi gayung bersambut dengan program bagaimana kita bisa mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat. Ingat, hanya di channel YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat pagi, pendengar PR, saya Prastiadi hadir kembali menemani ruang dengar Anda untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda, Mangga. Di 0818811075 dan 4221075 juga @PRFM News. Kita akan hadirkan kembali informasi terkini seputar apa saja yang terjadi di sekitar Anda dan kita konfirmasikan kembali beberapa laporan dan juga update dari pendengar PRFM. Kita mulai perjumpaan kita pagi hari ini terlebih dahulu dengan headline news PRFM. Headline News PRFM. Headline News PRFM. Informasi di awal perjumpaan kita dalam headline news PRFM, pendengar PR berita pertama dari laporan.id. Masuk kawasan rawan bencana, BPBD wajibkan warga kota Cimahi persiapkan tas siaga bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi mewajibkan warganya untuk mempersiapkan tas siaga bencana.
Hal tersebut menyusul Cimahi sebagai kota yang masuk dalam kawasan rawan bencana gempa bumi, apalagi kota dengan 3 kecamatan itu masuk jalur sesar Lembang. Disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fitriandi Kurniawan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, disampaikannya tas siaga bencana ini adalah tas yang dipersiapkan bagi seluruh anggota keluarga untuk menghadapi kejadian bencana. Pada umumnya, tas siaga bencana terbuat dari bahan anti air atau waterproof dan cukup kuat dalam menahan beban yang akan dibawa. Dia menyebut tujuan diwajibkannya tas siaga bencana sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan saat evakuasi menuju tempat aman. Berita berikutnya dari cnnindonesia.com mendengar PR. KPK ingin barang sitaan yang dilelang bisa dibeli dengan cara cicilan. Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan sedang berupaya agar barang sitaan yang dilelang dapat dibeli masyarakat dengan cara cicilan. Hal ini dianggap bisa menjadi solusi mengatasi fenomena barang tak bergerak sitaan seperti tanah, bangunan, apartemen yang sulit laku. Disampaikan oleh Direktur Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK, Mungki Hadi Pratikto. Saat ini statusnya disebut sedang dalam proses penjajakan dengan Bank Himbara. Menurut Mungki, cicilan ini bisa dilakukan, contohnya pihak bank membayar lunas barang sitaan yang dilelang kepada negara, sementara pemenang lelang melakukan pembayaran cicilan ke pihak bank. Demikian headline news PR FM di awal perjumpaan kita pendengar PR. Headline News PR FM. Aduh, nggak muat guys. Oke, sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi di 0818811075 dan 4221075 juga @PRFM News. Sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi bagaimana kondisi terkini di sekitar Anda pendengar PR. Ya, dan pagi ini kondisi arus lalu lintas dan cuaca tetap bisa Anda update di PRFM ya. Sambil saya mapai kota lagi, harusnya sih nggak terlalu padat di beberapa kawasan ya. Udah kan ya, macetnya udah lewat ya. Apa masih? Oke, kita jalan-jalan dulu ya, pendengar
Citizen Report. Kok bisa dibangun di situ? Kok bisa dibangun di situ? Oh, di sini masih bisa. Itu hancurinnya. Sambil kita update kembali laporan informasi dan juga berita yang kembali Anda bisa sampaikan di 0818811075 dan @PRFM News. Dari Tol Baros sampai sekitar kilometer berapa ini ya? Di Tol Paster keluar ke arah Tol Paster, kondisi arus lalu lintasnya padat, macet karena ada perbaikan jalan ya. Mohon diantisipasi pendengar PR untuk kepadatan di sekitar kawasan Paster. Ya, Anda bisa hadirkan kembali informasinya bersama PRFM apakah memilih untuk keluar Tol Paster ya. Kemudian Kopo Cibolerang padat, Cibaduyut antara Cibaduyut Lama Indrayasa agak padat. Kemudian nah ini di sekitar Pasirimpun, Nasution Pasirimpun, Arca Manik padat pendengar PR untuk volume kendaraannya. Kemudian Cinunuk Cibirunya ramai lancar. Kawasan Barat Cimahi Kota ramai lancar, Batu Jajar Cimareme ramai lancar. Padalarang ada kepadatan di sekitar pertigaan Pasar Tagok. Sampaikan kembali pendengar PR untuk Anda di 107,5 PRFM News Channel pukul 9:16 waktu Indonesia Barat terkait dengan informasi arus lalu lintas di beberapa kawasan yang terpantau di PRFM. Enggak, kondisi cuaca masih sebetulnya langit berawan ya. Langitnya berawan, udaranya ya pagi yang cukup hangat, tidak terlalu dingin, subuhnya yang dingin. Oke, nanti kita juga akan update kembali info cuaca PRFM, di mana Anda bisa ikut kembali bergabung untuk berbagi informasi juga bersama kami. Citizen Report.
sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi di 0818811075, kemudian 4221075 dan @PRFMNews. Oke, masih lanjutan tentang reshuffle kabinet merah putih ya. Ekonom ungkap perbedaan mendasar Prabowo dan Sri Mulyani soal ekonomi. Presiden Prabowo Subianto kemarin melantik Purabaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Tidak hanya Sri Mulyani, Prabowo juga melakukan reshuffle dengan mengganti beberapa menteri lainnya. Oh, hari ini berarti ya? Hari ini Prabowo Subianto akan melantik Purabaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Kemarin belum ya? Jadi kalau disampaikan oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, ekonom Indef juga, Aryo Iramna menilai bahwa pergantian ini mencerminkan penyesuaian arah kebijakan ekonomi nasional, khususnya terkait penguatan peran negara dalam pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan inklusif. Menurutnya sejak awal terdapat perbedaan ideologis yang cukup jelas antara Menteri Keuangan sebelumnya dengan Presiden. Sri Mulyani cenderung menekankan prinsip peran pemerintah yang minim dalam ekonomi, menyerahkan sebagian besar dinamika dan pada mekanisme pasar. Sementara Prabowo mendorong peran aktif dan optimal pemerintah melalui instrumen fiskal strategis, pembiayaan, dan penguatan BUMN. Pergantian ini menjadi langkah konsisten untuk memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat. Ia juga menilai prioritas jangka panjang dan pendek Menteri Keuangan harus fokus pada pemulihan pertumbuhan ekonomi sambil menjaga stabilitas fiskal dan sosial. Untuk mendukung pemulihan ekonomi, Aryo menyarankan beberapa langkah fiskal kebijakan yang dapat segera diterapkan, antara lain meningkatkan penghasilan tidak kena pajak menjadi 75-80 juta per tahun agar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah memiliki ruang konsumsi lebih luas. Kedua, menurunkan tarif PPN menjadi 10% dengan 1% ditanggung oleh pemerintah, sehingga daya beli rumah tangga tetap terjaga tanpa secara drastis mengurangi penerimaan negara. Dan hari ini setelah Prabowo mengganti Sri Mulyani, IHSG melemah tipis. Dan kalau disampaikan oleh Aryo, dia menilai bahwa penurunan IHSG saat awal kabar reshuffle ini merupakan reaksi pasar yang wajar, karena pasar membutuhkan waktu untuk menilai arah kebijakan yang baru seperti apa. Pengalaman sebelumnya, penurunan IHSG saat kabinet baru dilantik bukanlah indikator fundamental negatif, melainkan respon awal saja terhadap ketidakpastian.
adalah kecepatan dan ketepatan implementasi kebijakan, serta perbaikan komunikasi dan profesionalisme birokrasi Kemenku. Kementerian Keuangan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi responsif terhadap pasar dan mampu mengeksekusi program fiskal dan sosial secara efisien. Ya, hari ini akan dilantik lagi, ini yang kedua setelah kemarin ya. Ada nggak bener hari ini? Oh, kalau nggak nanti kita, karena masih ada Dito Aryo Tejo itu ya. Menpora belum. Terus, ya belum ya kemarin. Apakah hari ini atau nanti gitu, atau besoknya? Kita tunggu nanti informasi selengkapnya ya. Kalau kemarin Menteri Keuangan sudah ya. Ya, jadi yang kalau kemarin itu yang sudah dilantik Menteri Keuangan Purabayudi Sadewa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak. Yang belum adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Menteri Koperasi. Apakah hari ini atau nanti atau besok gitu, kita tunggu informasinya lagi ini ya. Oke. Jadi satu informasi kembali untuk Anda sambil bergabung untuk berbagi informasi hanya di 107,5 PRFM Channel. Kami akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. PKK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program kesehatan dan juga kesejahteraan keluarga masyarakat di Kabupaten Bandung. Untuk itu, kedudukan dan peran strategis yang diemban oleh Ketua TPPKK Kabupaten Bandung sangatlah vital. Melalui 10 program pokok PKK yakni penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, hingga perencanaan sehat. Untuk itu, saya mengajak bersama-sama untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Saya, Emma Deti Dadang Supriyatna selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk bersama-sama menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, serta pola hidup yang sehat. Dengan memulai hidup yang sehat dari diri sendiri, kita, dan lingkungan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung. Kata siapa kalau Safari Suci tidak punya paket hemat untuk umroh? Jangan salah. Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci juga ada paket hemat. Catat informasi dan tanggalnya ya. Paket hemat 9 hari 7 malam ini untuk keberangkatan tanggal 22 Oktober 2025. Harga mulai Rp35.990.000 untuk quadroom dengan fasilitas Garuda Indonesia Landing Jeddah, Marriott Hotel, Hotel Bintang 5 di Mekah, Emaar Elite Hotel, Hotel Bintang 3 di Madinah, free one way high speed train. Daftar sekarang juga, seat terbatas.
Info lengkap WhatsApp 0811 2212 200 atau 0811 2260 96. Oke, kita lanjutkan kembali informasi terkini seputar apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 0818811075 dan 4221075 juga para Fabius. Kita update dulu informasi terkini. Kondisi cuaca pendengar PR dalam info cuaca PRFM bersama Prakirawan Cuaca BMKG Bandung, Teh Aris sesaat lagi. Info cuaca. Info cuaca. Ya pendengar PR, kita akan bergabung bersama Prakirawan Cuaca BMKG Bandung, Teh Aris yang akan kembali menyampaikan informasi kembali untuk Anda di 107,5 PRFM Channel. Sambil bergabung untuk berbagi informasi di PRFM, mangga sampaikan di PRFM. Saya akan sapa dulu Teh Aris. Halo Teh Aris, selamat pagi. Halo Teh Aris, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kang Toto. Oke, sehat Teh Aris. Halo, selamat pagi Kang Toto. Selamat pagi, sehat-sehat Teh Aris. Alhamdulillah sehat. Oke, kita ingin update. Alhamdulillah sehat kamu. Siap, kita ingin kembali update informasi untuk pendengar PRFM. Bagaimana kondisi cuaca hari ini, mangga boleh disampaikan kembali. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi untuk penyiapan RFM Kang Toto serta para pendengar PRFM dimanapun berada. Ikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Bandung Raya di tanggal 9 September 2025. Dimulai dari pagi hari di jam 7 pagi hingga jam 1 siang dalam kondisi cerah berawan, namun ada potensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya. Untuk menjelang siang harinya, ada potensi hujan ringan hingga sedang terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Purwakarta. Untuk di siang harinya, jam 1 siang hingga jam 3 sore, dalam kondisi berawan, namun ada potensi hujan ringan hingga sedangnya di sebagian wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar. Namun ada potensi hujan sedang hingga lebatnya di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Garut. Adapun untuk peringatan dininya, yaitu waspada terhadap potensi hujan baik tempat yang menjelang siang hingga malam harinya di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Yang berarti udah 47 guys, udahan ya udah kalau gitu. Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi. Ya udah nanti aja di next video aja guys kebunnya. Udah jadi rumahku, udah tinggal mau ini soalnya tinggal aktivitas selanjutnya, tapi kayaknya kita sopan next video aja ya guys. Mudah-mudahan. Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran. Namun pada malam hari hingga dini harinya, selalu waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Untuk perkiraan cuaca wilayah Bandung Raya,
Untuk di Kota Bandung di jam 1 siang hingga jam 4 sore dalam kondisi hujan ringan. Untuk di jam 7 malamnya dalam kondisi hujan lebat disertai kilat atau petir dengan suhu sekitar 19 hingga 20 derajat Celcius dengan arah angin dari barat daya, kecepatannya 8 km per jam. Untuk di Kota Bandung di jam 1 siang hingga jam 7 malam dalam kondisi hujan ringan dengan suhu sekitar 19 hingga 29 derajat Celcius dengan arah angin dari barat daya, kecepatannya 7 km per jam. Untuk di Bandung Barat mulai dari jam 10 pagi lanjut next video aja ya guys. Nggak tahu sempat apa enggak, soalnya ada yang harus lakukan lagi juga selain itu guys. Udah-udahan juga baterai dia udah mulai tinggal sedikit dan berbutuh untuk yang lain juga. Jadi sekian dulu video saya dan main game Minecraft ini. Untuk di perairan selatan Jawa Barat ketinggiannya dimulai dari 2 hingga 3 meter. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Ditunggu di video selanjutnya. Yuk tembuskan menuju 1000 subscriber dengan share channel ini ke teman-teman kalian untuk subscribe channel ini. Agar bisa tembus menuju 1000 subscriber, karena channel ini subscribernya udah banyak guys, udah di atas 1000. Semoga bisa lebih banyak lagi, bisa 2000 atau sampai 10.000 atau 100.000 atau 1 juta subscriber guys. Semoga ya. Aku Anoman Hasan pamit, sampai jumpa lagi. Dadah. Cuaca PRFM yang kembali bisa kami hadirkan